Seseorang itu nggak lepas dari baik dan jelek. Namanya manusia, ya ada baiknya, ada jeleknya. Kenapa kok harus ada dua itu? Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, selamat datang di channel kami Al-Rifai 1 dalam acara pengajian rutinan Ngaos Sareng Ustaz yang akan menyuguhkan berbagai kajian kitab kuning mulai dari fikih, akhlak, tafsir, dan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Al-Rifai 1 dalam acara Ngaos Sareng Ustaz. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kembali kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Al-Ghazali bersama beliau Al-Mukarram Ustaz Asad Mali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Untuk memulai acara pada kali ini, alangkah baiknya mari kita awali dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah, dengan harapan acara kita mulai awal sampai akhir selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita mulai kajian pada kali ini bersama beliau. Waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya ya. Hadis kelanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbasi Abdillahi bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbihi tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati wassayyiati. Allah memerintahkan menulis amal baik dan amal jelek. Seseorang itu nggak lepas dari baik dan jelek. Namanya manusia, ya ada baiknya, ada jeleknya. Kenapa kok harus ada dua itu? Karena seseorang itu diciptakan akal plus nafsunya. Bahkan seseorang yang baik, ketika baik akan melebihi baiknya malaikat. Berarti baiknya kayak malaikat. Bahasa guyonannya orang kuno itu, wamu tuh kayak malaikat betul. Kenapa? Saking baiknya. Gambarnya seperti itu. Ketika ada orang itu jelek, wah itu kayak setan, bener. Orang itu kalau weletan aja kayak setan. Akhirnya orang biasa menyebutkan kayak setan. Tsumma bayyana dzalika, kemudian Allah menjelaskan kenapa orang itu kok harus ditulis amal baik dan amal jeleknya. Dan itu harus.
Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Jika seseorang menyengaja atau ada sengaja berbuat baik, jadi kalau sengaja hubungannya dengan hati, ada istilah niat, ada istilah azam. Lek niat itu pekerjaan dan niat azam, sebelum pekerjaan ada keinginan untuk berbuat baik. Kalau hamma umum, pokoknya di pikiran ono kepingin baik, kepingin berbuat baik itu dia nggak mengerjakan, hanya kepingin sajalah. Saya kepingin ngaji riyad, contoh ini, saya kepingin mendengarkan ceramahnya seorang guru umpamanya, itu jenengi keinginan. Lah keinginan itu bagus. Kadang orang itu mengerjakan atau merealisasikan keinginan tadi, kadang enggak. Nah gitu. Saya kepingin, pokoknya saya nanti kepingin ngaji, kadang terrealisasi apa enggak? Kadang mungkin ada sesuatu yang lain yang sekiranya dia tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Mungkin tiba-tiba dia itu tertidur, bagus itu Mas ya. Tiba-tiba dia itu menolong orang. Yang lebih lucu satu apa? Tidak ada apa-apa tapi gak gelem, lumayan lah masih ada niatnya. Biasa. Kataballahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Allah tetap akan mencatat amal baik. Nah ini uniknya keinginan baik itu Mbak. Keinginan baik, niat yang baik, walau toh nggak terrealisasi itu tetap dapat pahala. Sebagaimana yang sebelumnya, materi yang sebelumnya, bahwasanya niat itu 1/3 dari ilmu. Niat saja dapat pahala. Melaksanakan yang diinginkan, melaksanakan niatnya juga dapat pahala. Nah ini loh. Itu menurut saya sesuatu anugerah yang anugerah dari Allah diperuntukkan kepada hamba-hambanya. Saking welasnya Allah itu. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu asara hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila at'afin kasiratin. Jika dia itu punya keinginan baik, terus merealisasikan, mengerjakan, maka Allah menulis, memerintahkan kepada malaikat menulis 10 kebaikan, bahkan sampai 70, bahkan sampai lebih. Kok bisa? Bisa. Contoh, saya akan ngaji riyad, niat saja di pahala, niatnya saja. Ternyata kok langsung dia juga merealisasikan dengan bentuk nyata Anda ngaji. Wis, bentuk ngaji dapat pahala apa enggak? Dapat pahala. Ternyata Anda membawa sesuatu yang lebih. Bawa buku, bawa catatan, diperhatikan, sudah berapa itu? Bawa buku 1, bawa pulpen 1, mendengarkan, memperhatikan, duduk saja walau itu kesemutan tetap dikerjakan, dapat pahala. Dapat pahala. Lah ini loh. Berarti niat walau cuma hanya 1 niat ingin ngaji, tapi bisa mencapai berlipat-lipat pahala dengan rasio akalnya kayak tadi. Iya yo, sing nggawa buku, sing nggawe pakaiannya lepanin niat api, pakai kerudung biar menutupi aurat, dapat pahala apa enggak? Dapat pahala. Oh, saya yang tidak menggunakan aksesoris, menggunakan aksesoris biar apa? Biar saya tenang. Tenangnya apa? Biar saya nggak lirik-lirik teman saya menggunakan aksesoris, karena saya sendiri menggunakan aksesoris. Dapat pahala apa enggak? Dapat pahala. Semuanya. Nah ini loh, hanya 1 niat dan terrealisasi, berlipat-lipat pahala itu. Bahkan sampai lebih. Sampai berapa? 70, bahkan lebih. Banyak sekali. Sehingga niat 1 tapi bisa mendapatkan niat 2, 3, 4, bahkan lebih. Kayak orang ke sekolah sarjana itu loh Mbak. Sekolah
di perguruan tinggi, akhirnya ngambil double degree, ya kan? Bisa enggak seperti itu? Bisa. Yang nyata, yang di dunia saja seperti itu, opo maneh. Hal yang baik, hal yang berhubungannya dengan niat, walah tambah wake. Salah satu contoh diantaranya, seorang melaksanakan sholat ada di masjid. Saya nanti berjamaah maghrib dan ikut jamaah. Bis, niatnya dapat pahala. Ketika dia itu berjamaah, pahala apa enggak? Pahala. Bisa enggak ketika jamaah itu berlipat-lipat pahala? Bisa. Contoh, menunggu jamaah, ngenteni, duduk di masjid, enggak? Pahala. Bawa muka bagus, baik, dapat pahala apa enggak? Dapat pahala. Akhirnya karena nganggur, baca sholawat, baca Quran, dapat pahala apa enggak? Berlipat-lipat juga. Nah ini loh, kadang ada yang unik lagi. Ayo berjamaah bareng. Akhirnya orang itu atau teman itu ikut berjamaah juga bersama dengan kita. Dapat pahala apa enggak? Dapat pahala. Kalau niatnya temannya itu yang macam-macam, ketika dia ikut jamaah juga, akhirnya dia niatnya begini juga. Misalnya jamaah, baca Quran dan yang lain. Temennya tadi yang diajak jamaah, baca Quran juga, i'tikaf juga, terus baca sholawat, terus dia itu nggak pernah ngomongin orang lain. Dapat pahala enggak? Pahalanya juga bisa mengalir kepada orang yang mengajak. Wah, bisa. Berarti sekali tepuk dapat banyak. Begitu loh. Bisa. Itu di dalam hal yang baik. Sebetulnya kebaikan itu gampang loh. Gampang, hanya tinggal bagaimana mengkondisikan niat itu saja. Ini hanya sebagian saja loh ya. Tapi uniknya ini, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha kataballahu ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Unik ini, lucu ini. Ada orang kok sengaja berbuat jelek, nanti saya kalau maghrib saya tidak akan sholat. Contoh ini. Atau saya maghrib nanti saya akan gosip aja dengan teman-teman saya. Nah, ketepatan saya juga tidak sholat. Contohnya seperti itu. Itu pun ketika tidak terrealisasi niatnya, tetap mendapatkan pahala, bukan dapat dosa. Enggak. Opo ya kok bisa pahala? Padahal dia itu keinginan jelek. Ketika nggak dikerjakan, nggak terrealisasi keinginannya tadi, kok dapat pahala? Kok iso ya? Ya iya, wis. Perbuatan seseorang itu ada dua pilihan, baik, jelek. Wis lek baik, ya dia mengerjakan jelek. Lek mengerjakan jelek, pasti mengerjakan baik. Nggak ada pekerjaan di dunia ini yang nganggur, yang nggak ada manfaatnya, nggak ada. Kecuali dia salah niat saja. Lengge, wis. Seseorang kalau gosip, berarti dia pasti mengerjakan jelek. Kalau dia nggak gosip, berarti diam. Dia berbuat jelek apa berbuat baik? Baik. Baiknya apa? Dia tidak atau meninggalkan gosip. Orang meninggalkan gosip, dianjurkan apa enggak? Dianjurkan. Dapat pahala berarti? Dapat pahala lah, makanya kan nggak ada orang itu diam nggak dapat pahala, itu nggak ada. Kecuali Anda mengerjakan sesuatu yang mubah. Beda loh ya, mengerjakan sesuatu yang mubah. Apa? Anda kayak nulis yang sekiranya gak ada manfaatnya. Kalau Anda nulis sesuatu yang ada manfaatnya, ya ini bukan nyindir, bukan ini, ya ketepatan aja karena memang ada persamaan. Anda nulis sesuatu atau pegang HP, Anda hanya pegang-pegang saja, itu kan sesuatu yang mubah kan? Mubah enggak? Unsur baiknya enggak ada niatnya. Anda juga gosip juga enggak, iya kan? Berarti kan hanya mubah saja. Nah, ketika Anda berbuat sesuatu yang mubah, nganggur, makanya saya katakan tadi, tergantung niatnya sesuatu yang mubah tadi itu. Nah, Anda itu diniati baik akan mendapatkan pahala. Walaupun Anda nulis yang nggak ada manfaatnya, tapi Anda nulis, Anda saja niati belajar khot, selesai. Khot yang tujuannya nanti baik, bagus, biar nanti ketika saya menulis Al-Quran bagus. Pahala apa enggak? Dapat pahala. Kayak orang bermainan HP.
Tapi kalau tidak ada tujuannya loh ya, tujuannya itu hanya sekedar permainan saja, dan di situ tidak akan dapat pahala. Oh, itu hal yang mubah. Tapi bisa tidak dapat pahala? Lo bisa. Tujuannya apa? Saya mau silaturahim. Dapat pahala enggak? Wah, saya pilihlah silaturahim yang Kang Mas ini aja. Contoh gini, nah itu ya enggak apa-apa juga. Tapi kan, tapi sebetulnya kalau niat pacaran tidak boleh ya. Tapi memang silaturahim. Tapi yang bahaya ini cuma satu. Apa? Dia itu berkedok baik tapi jelek. Wah, silaturahim pada Kang Mas aja. Tapi hatinya, tujuannya itu adalah pacaran. Dosa kalau itu. Dosanya 2 tambahan. Dia itu beraling-aling kebaikan yang sebetulnya itu hal yang kurang baik, pacaran tadi. Gitu kan? Tapi kalau mau silaturahim ya adil. Oh, ini karena teman saya semuanya. Kalau semacam teman ya berarti harus adil. Gak lanang, gak cowok, bodoh silaturahimi kabeh. Adil namanya itu. Tapi kalau hanya sebagian saja, ini aja lah, dan wah, ada indikasi pacaran berarti lah gitu loh. Lihat diniati silaturahim baik apa enggak? Baik, dapat pahala. Sebetulnya itu pekerjaan yang mubah. Makanya di sini niat jelek walau dan di situ tidak terrealisasi tetap dapat pahala karena tadi dia sudah menghindar dari pekerjaan jelek. Pekerjaan jelek itu wajib dihindar. Ketika ada orang mengerjakan sesuatu yang wajib dapat pahala, berarti meninggalkan atau merealisasikan sesuatu yang jelek mendapatkan pahala. Makanya wajar kalau dia niat jelek tapi enggak terlaksana dapat pahala. Ini unik itu ya Allah. Jadi kalau bukan fadlun minallah tidak seperti itu ya. Yes. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidatan. Jika dia itu niat dan merealisasikan niat jeleknya tadi, dia mendapatkan dosa satu. Dosa apa? Dosa tadi itu aja. Apa? Mengerjakan keinginan jelek. Ini. Tolong diperhatikan betul antara niat sama pekerjaan, sama merealisasikannya tadi itu. Niat itu bisa didobel apapun, bisa berlipat ganda dengan modal niat dan tujuannya. Ini sangat penting betul itu. Ini salah satu di antara hadis yang diriwayatkan oleh Abil Abbas. Ya monggo, dengan dari sekarang itu ditata bagaimana menata niat itu, dan niat itu memang benar-benar harus terrealisasi. Minimal nggak usah terrealisasi, tapi kita niat baik terus gitu loh. Nah, kemudian ada lagi dari hadisnya Abi Hurairah. Ya, Abi Hurairah an Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nah ini Allah Ta'ala itu tidak melihat jisim itu ya jasad jenengan itu, dan juga tidak melihat bentuk rupanya, enggak, tapi Allah melihat dari hati dan amalnya. Allah itu tidak melihat sebuah kising. Tahu kising? Kising manusia itu ada 2. Satu US-nya, US itu apa, ruhnya, dan juga kising. US, ruh itu US-nya, berarti apa jenis US itu Mbak? US itu apa Mbak? Operasional apa jenis US-nya, yang mengendalikan sesuatu. Kayak HP itu kan ada programnya, terus programnya lah. Program itu yang mengendalikan kita. Program itu adalah ruh. Setiap orang pasti punya OS, pasti punya ruh, dan ruh itu sama semuanya. Meta bersamanya apa? Sama-sama suci. Ya, innallaha, itulah Allah. Dilihat dari karakter asli perwujud pertama kali manusia itu dilahirkan pasti dalam keadaan fitrah suci, ya kan? Berarti seseorang itu hakikatnya adalah suci. Hanya tinggal orang tua atau
ayah dan ibunya saja yang menjadikan dia bisa Nasrani dan bisa Yahudi. Nah, kalau kita melihat dari aslinya seseorang itu adalah suci dan baik. Terus kenapa kok berbeda-beda? Itu kissing. Roh ditempelkan kepada saya, kissingnya kayak saya, cowok. Jenengan kissingnya cewek. Saya kissingnya ganteng, jenengan kissingnya jelek. Oh iya, bukan cantik. kayak gitu, kissing. Nah, kissing itu beda-beda. Kayak HP saya ini pun. HP saya ini setiap OS di HP itu sama. Ya enggak? Sama semuanya. Bedanya itu di iPhone 1, 2, 3, 4, 5 kan gitu. Androidnya sama, tapi ada di Samsung, Oppo, Vivo, Realme, Xiaomi dan yang lainnya. Itu kissing. Isinya sama kan? Sama, beda. Yang membedakan itu mungkin OS-nya saja. Satu ruhnya biasa, satunya ruhnya kalangan wali. Ya, itu bedanya cuma itu aja ya. Nggih. Tapi kan kita kan tidak tahu. Kita itu termasuk orang yang ruhnya yang bagus, yang super, yang kategori wali apa sing ora, kan kita kan tidak tahu kan. Yang tahu itu hanyalah Allah saja. Lah, dengan demikian itu Allah itu tidak melihat dari casingnya itu, tapi melihat dari performanya dan melihat dari OS-nya, melihat dari hati. Performa itu mana? Akmal. HP begitu garangnya, waduh hebat, karena dia performanya bagus, cepat, ya kan? Gak lemot, gak lambat, tidak seperti itu, ya kan? Das lampun, kepingin apa langsung, serasa cepat, enak, kan performanya bagus dan memorinya juga mendukung, lah gitu loh. Dan casingnya pun juga mendukung biasanya, gitu loh. Lah itu amal namanya, amal. Jenengan kan punya HP. HP itu ketika performanya berbeda-beda, performanya garang cepat, berarti kan amalnya cepat. Begitu juga seseorang ketika dia itu beribadah, performanya dalam sholat oke, meyakinkan khusyuk. Performa enggak itu? Performa, berarti amal. Terus didukung dengan niatnya. Niatnya itu apa? Ya RAM-nya bagus lah, apa namanya itu? Speknya tinggi. Itu berarti dukungan hatinya. Kok bisa speknya tinggi? Itu mengarah kepada hati. Iya, performanya bagus, oke, cepat, tapi nggak didukung dengan speknya tinggi. Akhirnya dia itu timbul ria, timbul sum'ah, timbulnya kepingin dipuji. Itu karena performanya bagus kan, tapi speknya tidak mendukung. Akhirnya ngoyo kan? Kalau ngoyo di dalam amal itu bagus. Yang dikhawatirkan itu ngoyo amal tapi niatnya segorong bener. Kayak dengan ngaji, bagus baik. Kan ngajinya kan bagus kelihatannya, iya. Tapi niatnya bukan ngaji, apa? Karena terpaksa, kan bahaya. Anda terpaksa atau gak terpaksa wajib jamaah kan? Ya enggak? Dipaksa atau gak dipaksa tetap jamaah. Nah, dengan terpaksanya itu jenengan rugi. Toh Anda tetap harus berjamaah. Podo-podo harus berjamaah. Makanya niat itu ditata. Tadi harus bersyukur kepada orang yang Alhamdulillah saya masih dibangunkan. Jangan dibangunkan tambah males, dibangun tambah ngamuk. Bukan itu. Bukan. Tapi Alhamdulillah saya masih ada yang menjaga, sehingga saya bisa berjamaah. Akhirnya itulah yang namanya speknya tinggi. Nah, akhirnya performanya juga bagus, baik. Nah gitu loh. Makanya Allah tidak melihat dari casingnya, nggak melihat dari bentuknya, model A, model B, tapi Allah melihat dari hati dan amalnya, melihat dari performa dan speknya. Pokoknya kalau menggambarkan HP itulah seseorang. Nih, ya mohon itu diperhatikan betul. Yang ngaji ya bagus. Seperti kita itu membeli pakaian. Membeli pakaian itu kalau hanya diniati hanya bermodal baik-baikan, rugi.
toh tetap Anda juga harus menggunakan pakaian. Daripada itu Anda hanya menggunakan pakaian hanya tujuannya untuk bermegah-megahan saja, kan rugi. Rugi kan? Rugi. Ya mendingan sama-sama memakai juga diniati dengan baik. Ngeten loh, kenapa Allah itu melihat bebas. Nah, itu yang bisa. Nah, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari jenengan, monggo jelaskan lagi. Sudah habis waktunya. Oke, sudah cut itu ya. Di-cut aja udah gak apa-apa. Oke, terima kasih Ustadz. Sekarang kita masuk pada sesi interaktif. Di sini saya akan menampung 2 pertanyaan dari para audien yang sudah hadir. Monggo silakan yang punya unek-unek atau penasaran kepingin ditanyakan, mumpung ada beliaunya yang masih bisa menjawab. Monggo silakan diangkat tangannya. Oh iya ya, kayaknya banyak yang bertanya. Ini saya pilih 2 saja ya, 2 tampungan. Mungkin himar putih sama mbaknya yang agak ke belakang tadi, himar biru dongker. Ya. Monggo silahkan dipaparkan apa yang ingin ditanyakan. Ustadz mau bertanya, lebih baik mana mendahulukan pekerjaan hati daripada pekerjaan anggota dohir? Kayak apa, Mbak? Kayak niat tapi nggak dilakukan. Niat melakukan pekerjaan baik tapi nggak dilakukan. Wah, nanti jangan-jangan mbaknya ini terobsesi dengan ibadah, penting di dalam hatinya saja, wain begitu. Bukan loh ya. Ya, tidak apa-apa, nanti sedikit kita jelaskan nanti itu. Oh, gitu. Ya, ada lagi satunya lagi, siapa, Mbak? Ustadz mau bertanya, bagaimana hukumnya jika kita bergaul dengan orang-orang yang kurang baik, tapi niat kita itu baik? Bergaul dengan orang baik, tapi bergaul dengan orang yang tidak baik, tapi niat kita baik. Wah, ini bagus sebetulnya ini. Ya. Cuma itu aja. Nggih, Ustaz. Oke. Mungkin itu Ustaz, kayaknya simple, sederhana, tapi memang kayaknya sering kita lakukan Ustaz. Niatnya mementingkan, meskipun nggak apa-apa, nggak usah pakai pekerjaan, yang penting niatnya, hatinya. Gitu. Langsung wis nggak apa-apa wis, nggak usah bergaul sama orang yang baik. Soalnya kita ya juga belum tentu baik, wis bergaul sama orang yang jelek, yang penting niatnya baik. Mungkin kan gitu Ustaz. Kadang seringnya kita. Ya, terima kasih. Gini Mbak ya, kalau kita disuruh memilih begini, lebih baik mana pekerjaan hati didahulukan, memilih antara pekerjaan hati dengan pekerjaan anggota zahir. Sebetulnya itu tidak bisa dibuat pilihan, betul sakit. Kenapa? Karena anggota atau pekerjaan hati itu amal sendiri, pekerjaan zahir itu juga pekerjaan sendiri. Berarti nggak bisa dipilih. Berarti levelnya beda. Level hati dan level zahir. Kalau saya boleh menyarankan itu bukan dibandingkan antara batin sama zahir, enggak. Podo-podo batine tapi dipilih. Nah, itu yang benar. Sebab pekerjaan zahir, pekerjaan batin itu sama-sama mempunyai level amal sendiri. Bahkan amal batin itu sepertiga dari ilmu. Salah satunya itu yang ada yang masuk di dalam niat tadi itu. Niat itu kan salah satu pekerjaan batin. Nah, apa hubungannya dengan anggota zahir? Ini hubungannya dengan niat akhirnya. Kalau yang dikehendaki jenengan itu pekerjaan batin, itu adalah zikir bil kolbi dan satunya zikir bil jahri. Itu sama-sama baiknya, hanya saja bentuknya dan tempatnya saja yang berbeda. Tapi kalau yang sangat inginkan itu adalah niat hati, pekerjaan batin yang arahannya itu kepada niat. Kalau menurut saya itu niat itu sebuah amal yang bisa menghantarkan sebuah keikhlasan. Iya. Wa ma umiru illa liya'budullaha la mukhlisina lahuddin. Nah itu. Mukhlisina, ya kan? Lanjutannya ya. Lah mukhlisnya itu yang bisa menghantarkan itu adalah niat yang benar. Artinya
ketika kita itu mengarahkan kepada sebuah amal, maka antara pekerjaan zahir dan pekerjaan batin harus imbang, dan itu harus ada kesinambungan. Ketika kita itu beramal yang mana niatnya enggak benar, maka akan berakibat terhadap keinginan-keinginan selain daripada tujuan. Lek kepingin takarrub ilallah, berarti dia kepingin takarrub kepada selainnya Allah. Kayak ada sebuah hadis qudsi apa itu Ustaz yang mengatakan, aku itu yang menciptakanmu, tapi kenapa engkau menyembah terhadap selain aku? Aku itu menjadikan kamu, ya kan gitu. Tapi kenapa kamu itu menyembah kepada selainku? Artinya sebuah pekerjaan itu ketika mengarah kepada takarrub ilallah, jangan ada selainnya Allah di situ. Untuk bisa menghantarkan kepada selainnya Allah, maka niat itu benar. Salah satu contoh, jenengan pasti, dan itu pasti, ketika membaca sesuatu atau beribadah sesuatu, itu kadang akan menemukan kebosanan. Ya enggak? Bis. Contoh, pernah enggak jenengan baca Quran dan di situ di tengah-tengah bosan? Pernah. Iya. Yes. Apa penyebabnya? Karena Anda itu diputus oleh niat. Makanya niat itu harus kontinu, terus. Saya niat baca Quran, selesaikan Al-Quran itu sampai batas yang biasa Anda baca. Ketika kok tidak sesuai dengan batas yang Anda baca, di tengah-tengah kok Anda menemukan malas, berarti niat Anda sudah terputus. Makanya harus kontinu niatnya. Kenapa kok bisa terputus? Salah satu penyebabnya adalah karena ini, pikiran kita itu kadang membayangkan sesuatu. Baca Quran, waduh, jemuran saya itu bilang, jemuran saya, waduh, sekarang lagi antrian ini, waduh, ada seseorang di sana. Lah ini contoh, lah ini akan menjadikan kita itu buyar. Niat yang semestinya baca Quran, ya enggak? Lah makanya kita fokuskan lagi, itu baca Quran, sudah fokus pada baca Qurannya. Insya Allah malas itu akan hilang. Itu bisa dibuktikan, itu bisa. Nah makanya dengan Anda merealisasikan dengan bentuk anggota badan baca Quran, maka itu pasti akan ada hubungan dengan hatine nandi. Hatine itu pergi kemana dia? Ngerti kan? Kayak orang sholat itu loh, sama. Sulitkah untuk khusyuk di dalam sholat itu? Sulit betul. Tapi seminimal kita itu mengetahui apa yang dibaca, semuanya aman. Kayak dengan sholat. Kayak orang ngaji, kalau jenengan itu ngaji betul, wis niat tidak terputus, fokus, kontinu niatnya, insya Allah kebosanan itu tidak ada. Tapi kalau Anda itu merasa bosan karena satu, apa? Waduh, saya harus begini, saya harus begitu, saya harus begini, itu namanya niatnya terputus. Gitu kan? Makanya ya antara anggota zahir, anggota zahir dan batin itu harus imbang terus. Kalau dalam konteks amal loh ya, amal, dan disitu disertai dengan niat. Tapi kalau kita arahkan antara zahir dan batin itu mengarah kepada sebuah wirid, kepada amal-amal tertentu kayak sedekah, ya kan, sedekah. Dulu mana antara amal yang batin dengan zahir, maka yang paling bagus adalah sedekah sirri. Itu kalau kita mengarah kepada amal-amal tertentu. Tapi yang saya jelaskan tadi itu amal-amal yang berhubungannya dengan niat. Maka itu harus, gak bisa salah satunya. Minimal benar niatnya saja. Benar niatnya saja. Tapi suatu ketika juga harus bersama, suatu ketika itu berpisah antara pekerjaan batin dengan pekerjaan yang zahir. Itu sementara niku yang bisa saya ketahui. Terus tadi yang kedua seputar apa namanya itu? Bergaul dengan orang baik. Nah ini ada contoh, nih ada saya gambaran Mbak ya, begini. Dulu itu Nabi pernah bercerita begini. Ada sebuah Nabi itu cerita begini kepada Sayyidah Aisyah. Tapi ini cerita fiktif atau tidak, wallahu a'lam. Tapi itu ada hadisnya, ngeten loh. Dan itu kebenarannya itu wallahu a'lam, kita
kita percaya kalau itu hadis. Karena dengan cerita ini kita memang dituntut antara percaya dan tidak terhadap sesuatu yang gaib. Nabi kan menegangkan kan. Kenapa ketika Nabi itu mengucapkan sesuatu itu tidak timbul dari akal, tidak timbul dari hawa nafsunya, tapi itu memang berdasarkan wahyu. Yes. Nabi itu pernah cerita begini, Mbak. Ada sebuah tentara itu mau menghancurkan Ka'bah. Ceritanya ngeten, ada sebuah kelompok Jaisun itu mau menghancurkan Ka'bah. Ceritanya ngeten. Ketika mau menghancurkan Ka'bah, akhirnya dia berhenti di suatu tempat lapang, gersang, yang enggak ada tanaman sama sekali. Akhirnya dia semuanya ditenggelamkan ke dasar bumi. Semuanya. Nah, akhirnya Sayyidah Aisyah bertanya, loh Kanjeng Nabi kok semuanya boleh tenggelamkan sih? Kan di situ enggak semuanya, mereka itu mau menghancurkan Ka'bah. Dia itu ada orang-orang rakyat jelata yang tujuannya hanya ikut-ikut saja bareng-bareng. Ada yang tujuannya memang niat kepingin menghancurkan Ka'bah. Lantas bagaimana? Nabi menjawab, gini, itu yang bisa menjawab itu hanyalah nanti ketika dia dibangunkan dari alam kubur nanti di akhirat. Mana yang niatnya baik, mana niatnya yang jelek, itu akan terbukti nanti di akhirat. Itu salah satu cerita Nabi bercerita kepada Sayyidah Aisyah. Jadi gambaran akhirnya, faktanya memang orang yang ditenggelamkan itu ya ada orang baiknya juga, ya. Itu diambil hikmah, Mbak. Jika seseorang itu bergaul dengan orang-orang yang baik, secara umum pasti hatinya itu akan tergerak menjadi orang yang baik. Bukan tujuan. Kita lihat dari bergaulnya dulu. Jika orang itu bersama dengan orang-orang yang berperangai jelek, insya Allah dia juga akan ikut-ikut berperangai jelek. Bergaul dengan orang yang mesuan, insya Allah dia akan berani mesu. Ya enggak? Dia bergaul dengan orang yang ahli belajar, orang yang ahli zikir, insya Allah sedikit banyak hatinya juga akan ikut zikir. Lantas bagaimana kalau ada orang baik bergaul dengan orang yang jelek dan tujuannya kepingin merubah sesuatu itu yang baik? Nah, kalau tujuannya asalkan dia tahu dan keinginannya ingin merubah dan dihitung secara matematika bisa, monggo, berarti dia memang mampu. Tapi jangan salahkan kalau engkau juga akan dicap jadi orang jelek. Iya kan? Kenapa? Karena bergaul dengan orang yang jelek. Ketika Anda tidak terima dicap jadi orang jelek, berarti Anda memang tidak kuat bersama dengan orang yang jelek. Nah, niku rumusnya teng mriko. Tapi ya nggak ada loh, ada orang jelek bergaul dengan orang yang baik, tujuannya untuk jelek nggak ada kok ya. Yang dikhawatirkan tadi itu tujuannya api, tujuannya itu bagus, sebetulnya dia itu nggak mampu ada di sana. Kayak tadi itu contoh yang diceritakan Nabi tadi itu, akhirnya semua orang yang jelek, orang yang tujuannya menghancurkan Ka'bah dan orang yang baik semuanya ditenggelamkan. Yang tahu besok nanti di hari kiamat. Makanya kita itu ketika bersama dengan orang yang jelek atau berperangai dengan teman-teman yang jelek, kita harus bisa mengukur. Baik kita itu mampu, nggak ikut, berarti Anda bagus. Untuk mengetahui Anda itu kuat bersama dengan orang-orang yang tidak baik, Anda tidak marah ketika diolok-olok jadi orang yang jelek. Kan banyak sekali kan wali-wali itu, seperti salah satu di antaranya ceritanya Gusmi, ya kan, yang terkenal itu loh. Gusmi, dia itu kan biasa ada di lokalisasi, dia itu biasa bersama dengan orang-orang jelek. Apakah dia marah ketika dikatakan kamu kok bersama dengan orang jelek, berarti kamu orang yang jelek? Kan nggak marah. Kenapa? Karena tidak akan berpengaruh kepadanya. Monggo silahkan, betul nopo. Tapi karena kita itu nggak tahu kuat dan tidaknya, dan mungkin kita itu nggak cocok ada di sana, ya wis, kita bergaul dengan yang baik. Manfaatnya orang bergaul dengan yang baik itu banyak, Ustazah. Orang yang biasa bersama dengan orang yang baik, insya Allah, atau dia itu bersama dengan orang-orang yang selalu istiqomah, insya Allah itu hatinya itu akan istiqomah kok, akan ikut-ikut.
akan ikut. Amin. Nah, mudah-mudahan jenengan juga begitu. Kita berada di pondok itu secara otomatis kita itu sudah menghindar dari kejelekan dah. Wes, sama nih lho Mbak, ada di pondok, niat gak niat tetap Anda itu adalah uzlah. Dan uzlah itu juga salah satu di antara metode membersihkan hati. Anda gak niat uzlah, tetap Anda uzlah. Iya kan? Ketika Anda itu mondok, tetap Anda itu sedikit sekali terkontaminasi dengan sesuatu yang kurang baik. Sedikit apa enggak? Iya. Sedikit. Makanya Anda ada di pondok saja, ini sudah mengerjakan sesuatu yang baik. Niat gak niat, tetap Anda itu akan bergaul dengan orang yang baik. Minimal semales-malesnya anak ketika berada di pondok, tentu jenengan itu pasti akan ikut berjamaah. Enggak? Seseorang dikategorikan rajin di pondok, sholatnya apa jamaahnya? Umumnya loh ya, umumnya pasti disebut dengan jamaah. Jamaah. Jika dia tidak jamaah, dia dikategorikan rajin apa enggak? Enggak kan? Padahal sudah sholat. Nah nih. Tapi kalau tidak mondok, dia itu disebut dengan rajin ketika dia itu sholat sendiri. Itu ada yang lebih afdol, apa? Berjamaah. Nah, ini loh, Pak. Ini lagi contoh lagi banyak. Orang biasa sholat subuh loh ya, berjamaah, rajin apa enggak? Rajin. Tapi kalau dia tidak berjamaah sholat subuh, rajin apa enggak? Gak rajin, iya kan? Tidak rajin. Tapi kalau tidak mondok, sholat saja rajin. pokoknya sholat saja rajin, iya kan? Iya. Apalagi jamaah, wah tambah rajin. Nah ini loh, itulah kelebihannya jenengan ketika berada di pondok. Makanya sangat bahagia ketika jenengan itu ada di pondok. Dan sangat berbahagia sekali ketika Anda mendapatkan nilai yang double dan berlipat ganda pahalanya ketika Anda mengajak teman-teman kalian yang tidak pondok menjadi anak pondokan. Nah, iya kan? Maka pahalanya mereka yang ikut mondok juga akan mengalir kepada jenengan. Nah, ayo pilih mana? Mau mondok sendiri atau orang lain juga mondok? Orang lain ikut mondok. Atau begini, bisa Anda meminang saya asalkan satu, engkau adalah anak pondokan. Nah, itu bagus lagi itu ya. Ya segitu aja ya. Nah, cukup nggih? Nah, cukup. Biar kita itu begini, Mbak. Kenapa kita itu kok harus mengajak anak itu bisa mondok? Karena biar amalnya anak yang mau mondok itu bisa mengalir kepada kita, sehingga kita bisa mengamalkan hadis waman ya'mal seseorang man hamma hasanatan, iya, terus fa'amilah ini. Dan juga kita bisa mengamalkan seseorang yang diberi petunjuk kebaikan dan dia mengikuti kebaikannya, maka kita juga akan mengalir kebaikan sama halnya pekerjaan yang ia lakukan. Gitu ya, dari saya ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Sudah cukup itu gimana? Sudah cukup ini saya akhiri. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah usai pengajian rutinan kita bersama beliau, Ustadz Asad Malik, semoga apa yang telah kita dapat pada kesempatan kali ini bisa memuhasabah diri kita atau mengoreksi diri kita selama ini, kira-kira pekerjaan kita memang benar, tapi kira-kira kembali lagi kepada niat. Kira-kira niat kita memang benar bertujuan untuk perkara yang baik atau dialing-alingi perkara yang baik tapi niatnya tetap buruk. Mungkin dan untuk pemirsa yang di rumah jangan khawatir, sekiranya nanti ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa dituliskan di kolom komentar di channel Al-Rifai 1. Semoga apa yang telah kita dapat tadi diridhoi oleh Allah dan menjadikan wasilah ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat. Dari saya cukup sekian. Semoga kita bisa menjumpai pengajian kembali di channel Al-Rifai 1 dalam keadaan sehat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.